Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan proposal kami tentang deteksi komentar iklan judi online pada platform YouTube menggunakan NLP dan logistik regulation berbasis TF-IDF. Di sini sebelumnya perkenalkan saya sendiri di Aryansyah dengan NIM Agir 2016. Poinnya adalah, Saya Ryan Syah Ramadan dengan NIM akhir 2086. Saya Adrian Akbar Ramadhani dengan NIM akhir 2010. oke, baik. Sebelum saya masuk ke latar belakang, berikut adalah poin-poin yang akan kami presentasikan. Di antaranya adalah latar belakang, lalu rumusan masalah, NLP, TF-IDF, logistic regression, hingga tahapan penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. YouTube sendiri memudahkan pengguna mengakses dan membagikan berbagai konten, namun juga dimanfaatkan untuk menyebarkan iklan judi online ilegal. Konten semacam ini dapat melanggar hukum dan juga membahayakan moral serta psikologi seorang user, khususnya pada generasi muda. Meski YouTube memiliki sistem moderasi, komentar bernuansa judi masih juga sering lolos. Untuk itu, dibutuhkan sistem deteksi otomatis menggunakan NLP dengan pendekatan TF-IDF dan algoritma logistic regression guna meningkatkan akurasi deteksi komentar yang berbahaya dan mendukung keamanan platform. Dan selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakangnya ada, maka rumusnya masalah adalah yang pertama yaitu bagaimana membangun sistem atau model yang dapat mendeteksi komentar yang mengandung iklan judi online di YouTube secara otomatis menggunakan metode NLP. Yang kedua, bagaimana penerapan teknik TF-IDF dalam mengubah komentar teks menjadi representasi numerik untuk keperluan klasifikasi. Yang ketiga, seberapa efektif algoritma logistic regression dalam mengklasifikasikan komentar sebagai iklan judi online atau bukan. Yang keempat, bagaimana akurasi dan performa sistem dalam mendeteksi komentar iklan judi online yang layak untuk dihapus. Lalu yang selanjutnya, yang pertama itu adalah NLP. NLP atau bisa saya disebut Natural Language Processing merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa alami manusia. NLP sendiri memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa yang digunakan manusia sehari-hari. Tiga contoh ini adalah tiga contoh penerapan NLP. Yang pertama adalah analisis sentimen, yang kedua sistem chatbot dan asisten virtual, lalu yang terakhir adalah penerjemah bahasa otomatis. Yang selanjutnya adalah TF-IDF atau biasa disebut Term Frequency Inverse Document Frequency. TF-IDF sendiri adalah metode dalam NLP yang digunakan untuk menilai seberapa penting sebuah kata dalam satu dokumen yang relatif terhadap seluruh kumpulan dokumen atau korpus. Metode ini menggabungkan dua komponen utama yaitu TF dan IDF. TF sendiri adalah sebuah frekuensi yang mengatur sebuah frekuensi kemunculan suatu kata dalam suatu dokumen. Semakin sering muncul, semakin tinggi juga nilai TF-nya. Lalu yang selanjutnya adalah IDF atau Inverse Document Frequency. IDF sendiri yaitu mengukur seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen. Kata yang umum akan memiliki nilai IDF yang rendah, sedangkan kata yang jarang muncul akan memiliki IDF yang tinggi. Dengan mengaitkan TF dan IDF, metode ini memberikan bobot tinggi pada kata-kata yang sering muncul dalam dokumen tertentu, namun jarang muncul di dokumen lain. Hasilnya, model dapat lebih fokus pada kata-kata yang relevan dan informatif. Bobot ini juga disebut dengan term weight dan digunakan untuk menilai kepentingan kata dalam konteks dokumen dan korpus secara keseluruhan. Selanjutnya dijelaskan oleh saya. Baik, yang selanjutnya beralih ke rumus Term Frequency Inverse Document Frequency atau TF-IDF. Ini rumusnya TF sama dengan 0,5 ditambah 0,5 dikali TF dibagi max TF. Dan di bawahnya ada ID FT sama dengan log D per DFT. Di bawahnya ada di bawahnya ada W dikali T sama dengan TF dx dikali IDF dx. Jadi keterangannya ya ini yang D itu dokumen ke D, yang TF itu jumlah kemunculan term I dalam dokumen, sedangkan T itu term ke T dari dokumen. Yang IDF inverse dokumen frekuensi. W bobot ke D terhadap term ke T, dan DF banyak dokumen yang mengandung term I. Jadi jika dikaitkan dengan penelitian ini, TF IDF dapat digunakan untuk mengubah sebuah data teks komentar iklan judi online pada YouTube menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh algoritma klasifikasi seperti logistic regression. Maka dari itu, metode ini sangat berguna dalam mengekstraksi fitur-fitur penting dari teks yang tidak terstruktur untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, baik, ini tahapan penelitian pada proposal ini. Jadi, mulainya dimulai dari identifikasi masalah, lalu lanjut ke pengumpulan data, dan datanya dia dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Selanjutnya, dilakukan pre-processing data. Setelah pre-processing data, dilanjutkan oleh representasi teks dengan TF-IDF. Selanjutnya, dipisahkan datanya menggunakan train test split. Selanjutnya, pelatihan model logistic regression. Dan
di akhirnya ada evaluasi model, yakni akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan berakhir. Selanjutnya, baik. Untuk pengumpulan data sendiri dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri, dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber asli, yakni komentar-komentar pengguna pada video YouTube yang mengandung unsur iklan judi online. Pengumpulan data dilakukan dengan cara scraping atau ekstraksi data menggunakan YouTube API atau tools pihak ketiga yang sesuai. Untuk data sekunder sendiri, dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan iklan judi online. Natural Language Processing atau NLP, TF-IDF, dan Logistic Regression. Data ini digunakan untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian. Selanjutnya beralih ke preprocessing data. Tujuannya yakni membersihkan dan mempersiapkan data untuk meningkatkan kualitas klasifikasi teks. Di sini dibagi menjadi 5, yakni case folding. Yang pertama, case folding ini proses mengubah seluruh huruf dalam komentar menjadi huruf kecil atau lowercase. Contohnya judi online. Jadi yang JODI-nya itu besar diubah menjadi judi online huruf kecil. Selanjutnya ada tokenisasi, yakni proses memisahkan kalimat atau paragraf menjadi kata-kata individu atau token. Contohnya, judi online meresahkan dibagi menjadi 3, yakni kata judi, kata online, dan kata meresahkan. Yang ketiga ada stop word removal, menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dalam analisis, seperti yang, dan di, adalah, dan lain-lain. Contohnya ini, judi online yang meresahkan. Dijadikan judi online meresahkan, jadi hanya 3 kata aja. Yang keempat adalah stemming, yakni mengubah data ke bentuk dasarnya menggunakan algoritma seperti Nazif dan Adriani atau sastrawi untuk bahasa Indonesia. Contohnya berjudilah menjadi judi atau berjudi menjadi judi. Yang terakhir ada filtering atau optional dengan menghapus karakter khusus, angka, emoji, atau URL yang tidak relevan dengan konteks komentar. Selanjutnya, Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu representasi teks dengan TF-IDF. Apa itu TF-IDF? Jadi, TF-IDF itu metode pembuatan kata berdasarkan TF, time frekuensi, frekuensi kemunculan kata dalam dokumen, terus IDF, inverse dokumen frekuensi, yaitu bobot berdasarkan jarangnya kata muncul di seluruh dokumen. Nah, tujuannya yaitu mengubah teks menjadi bentuk numerik untuk analisis klasifikasi. Nah, keunggulannya TF-IDF sendiri ini yaitu menonjolkan kata unik yang bersifat informatif, cocok untuk deteksi komentar iklan judi online. Untuk rumusnya sendiri yaitu ada TF-IDF TD sama dengan TF, TD dikali log N dibagi DF T. Nah, untuk implementasinya sendiri bisa menggunakan TF-IDF vectorizer dari scikit-learn di bahasa pemrograman Python. Next. Nah, untuk selanjutnya ada tahap pemisahan data atau train test split. Nah, jadi dalam penelitian ini untuk rasio pembagian datanya akan dibagi menjadi 80 dibanding 20, di mana 80% dari total dataset digunakan untuk melatih model logistic regression, sedangkan 20%-nya sisanya digunakan untuk menguji akurasi dan kemampuan generasi model. Next. Untuk tahap selanjutnya yaitu pelatihan model logistic regression. Jadi logistic regression ini merupakan salah satu algoritma supervised learning yang umum digunakan dalam klasifikasi biner. Lalu algoritma ini bekerja dengan memodelkan probabilitas suatu entitas termasuk dalam salah satu dari 2 kelas berdasarkan nilai inputnya. Dalam konteks penelitian ini, model bertujuan untuk memprediksi apakah suatu komentar tergolong sebagai komentar iklan judi online kelas 1 atau bukan, atau kelas 0. Untuk manfaatnya sendiri ada 3, yaitu sederhana dan mudah, lalu cocok untuk klasifikasi biner, dan yang terakhir memiliki performa kompetitif jika dikombinasikan dengan TF-IDF. Next. Untuk tahap terakhir yaitu evaluasi model. Jadi ada 4 di sini, ada akurasi. Untuk akurasi ini mengukur proporsi prediksi yang benar dari keseluruhan jumlah prediksi. Rumus akurasinya itu adalah TP tambah TN dibagi TP ditambah TN tambah FP tambah FN. Lalu yang kedua ada precision, yang pengertiannya sendiri adalah untuk mengukur ketepatan model dalam mengklasifikasikan komentar yang diprediksi sebagai iklan judi. Untuk rumusnya sendiri, TP dibagi TP plus FP. PP. Lalu ada recall. Recall sendiri mengukur sejauh mana model dapat menemukan seluruh komentar yang benar-benar mengandung iklan judi. Untuk rumusnya sendiri, TP dibagi TP ditambah FN. Yang terakhir ada Evans score. Untuk Evans score sendiri ini adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall
Metrik ini digunakan saat diperlukan keseimbangan antara keduanya. Jadi untuk rumusnya 2 dikali precision dikali recall dibagi precision tambah recall. Next. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan dari kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.